Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Afianti, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu seorang guru SD, yang nantinya kami akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, dimulai dari perkembangan kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan kurikulum Merdeka. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Telaah Kurikulum dari dosen pengampu Ibu Tiurida Intika. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana hasil dari wawancara kami nanti, maka tonton terus video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Baiklah Bu, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai telaah kurikulum. Nah, mulai saja, menurut Ibu, selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini, Bu? Untuk sekolah yang saya ajar, kalau di sekolah kami pembelajarannya sudah menggunakan kurikulum 13. Jadi untuk di sekolah kami tidak ada guru yang menggunakan KTSP lagi. Semua pembelajaran sudah menggunakan kurikulum K13 sesuai dengan anjuran pemerintah. Baiklah Bu, menurut Ibu apakah hasil dari pembelajaran KTSP zaman pada masanya dulu itu diimplementasikan ke kurikulum saat ini, Bu, khususnya kurikulum Merdeka? Kayaknya tidak bisa, kan dulu kalau KTSP itu kan teacher center, berpusat pada guru. Tapi kalau K13 ini kan student center, siswa yang lebih aktif. Jadi kayaknya tidak bisa untuk diimplementasikan ke kurikulum K13. Nah, selanjutnya selaku kepala wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam menerapkan kurikulum K13 ini, Bu, dan kekurangannya itu apa, kendalanya? Untuk kendala-kendala di kurikulum 13 ini banyak sekali. Kan kurikulum K13 ini tematik kan? Ya, pembelajarannya digabung jadi satu. Apalagi di kelas rendah itu waktunya cuma 2 jam. Jadi untuk pembelajarannya tuh waktunya itu sempit, jadi siswa itu tidak fokus. Baru selesai pelajaran ini sudah nyambung ini, jadi belum fokus ke satu sudah nyambungin yang lain. Itulah kelemahan dari kurikulum K13 itu, waktunya sangat kurang. Jadi siswanya tuh belum menyerap pembelajaran yang lain, sudah menerima pembelajaran yang lain lagi. Baiklah, selanjutnya dalam pelaksanaan kurikulum K13 itu di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK, ya, penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Ibu sendiri, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana, Bu? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Pasti itu ada kriteria tertentu, tapi kan kita lihat dulu potensi anak masing-masing. Jadi kita lihat dulu dari siswanya dulu, potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Baiklah. Selanjutnya, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus, Bu, dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian, adanya efektif, konektif, dan psikomotorik, Bu, atau isi rapot pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Apakah ada bimbingannya, Bu? Ya, untuk kalau di sekolah kami setiap atau minimal 2 bulan sekali itu ada bimbingan terus, maupun dari dinas ataupun dari pembinaan perkecamatan. Apalagi kan sekarang kan rapotnya ini kan menggunakan aplikasi. Jadi pembina itu selalu mengajarkan cara menggunakan aplikasi. Sekarang kan apalagi sekarang ini kalau di sekolah kami rapotnya itu e-rapot itu sudah servernya sudah sampai ke pusat. Jadi nilai-nilainya langsung masuk ke pusat. Tapi kendalanya juga ada kendala dari e-rapot itu sinyal. Soalnya kan harus punya wifi yang banyak. Soalnya berebutan, setiap guru nak buat rapot itu berebutan. Jadi harus mempunyai wifi yang banyak. Itulah kendala dari e-rapot itu. Selanjutnya, menurut Ibu selaku wali kelas nih, Bu, ya, sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, Merdeka itu, kurikulum One Fact itu, Bu, terutama pada FPP? Oh, yang RPP 1 lembar itu ya? RPP 1 lembar. Untuk saat ini kalau sekolah kami belum menggunakan RPP 1 lembar
soalnya belum ada pembinaan dari dinas maupun pengawas perkecamatan belum memberi informasi kan. Kalau biasa kan kita tahu RPP itu kan banyak, sekarang 1 lembar jadi bingung, guru-guru tuh masih bingung apa-apa saja yang harus dibuang, apa-apa saja yang harus dimasuki yang untuk RPP 1 lembar itu. Selanjutnya, sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Kalau misalnya nanti RPP One Fact itu diterapkan, Bu, bagaimana strateginya yang mungkin akan Ibu lakukan? Ya, kita strategi yang kita gunakan ya lihat dulu dari pelajarannya, bahan ajar apa yang kita gunakan, materi apa yang gunakan, jadi kita bisa menerka-nerka strateginya, bahan ajarnya, materinya yang digunakan. Oh, baik, Bu. Selanjutnya, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka atau USBN akan diganti. Kemudian selanjutnya, Bu, menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok maupun karya tulis. Nah, menurut Ibu apakah itu efektif? Dikatakan efektif, ya bisa jadi tidak juga. Kan sekarang ini tergantung dengan kemampuan siswanya. Jadi kita lihat kemampuan siswa dulu. Kalau dia mampu, bisa kita laksanakan. Kalau tidak, ya tetap kita melaksanakan ujian nasional. Mungkin itu saja. Pertanyaan berikutnya, bisa tidak Ibu menjelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 dalam sistem selama wabah COVID-19 ini, Bu? Selama wabah COVID-19 ini kan kita pembelajaran secara online kan. Secara online itu ialah menggunakan HP. Kita selalu ngasih video ke siswa, tapi kendalanya di sini apa? Tidak semua siswa memiliki HP. Nah, itu yang kendalanya. Jadi untuk penerapan kurikulum 13 di saat wabah kayak ini itu tidak bisa terlaksana karena kan banyak faktor yang menghambat. Jadi itulah pemerintah itu menganjurkan kita belajar lewat TV di TVRI itu kan sesuai dengan jadwalnya. Jadi untuk pembelajaran K13 selama wabah ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, Bu. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, dalam pembuatan penyusunan RVP itu lebih mudah dan lebih praktis yang mana, Bu? Antara RVP One Fact, KTSP, dan K13? Karena yang RPP One Fact itu kami di sekolah kami belum ada pembinaan, jadi mungkin saya akan jelaskan untuk RPP K13 dengan KTSP ya. Sama-sama sulit sih kalau membuat RPP itu. Kita kan harus benar-benar memperhatikan siswanya, media apa yang digunakan, strategi belajar apa yang kita gunakan, jadi kita sama-sama. Tapi yang bisa kita membedakan kalau KTSP itu kan dia per mata pelajaran. Nah, kalau K13 ini bingung kan, ini tematik juga harus ada religiusnya, sudah ada literasi. Nah, itu harus benar-benar kita masukkan satu persatu, makanya harus jeli. Kalau K13 itu harus jeli, kita harus bisa menggabungkan antara mata pelajaran yang lain dengan yang lain. Kita harus benar-benar benar-benar bisa memanfaatkannya biar satu RPP itu berkesinambungan. Baiklah, Bu, ini tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah mau menjadi narasumber saya. Terima kasih ya, Bu. Baiklah, berdasarkan dari wawancara yang telah saya lakukan tadi, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara kami. Jadi menurut narasumber saya, perkembangan kurikulum itu baik KTSP, K13 maupun kurikulum Merdeka itu sebenarnya sama-sama mempengaruhi bagaimana sistem proses pembelajaran terhadap sekolah tersebut. Nah, baik KTSP maupun K13 ataupun kurikulum Merdeka itu sebenarnya membawa dampak positif ataupun negatif. Di sini maksudnya adalah setiap kurikulum itu pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan, di mana disitulah perlunya evaluasi untuk mengetahui apa saja yang perlu dinilai, apa saja yang harus dilanjutkan. Nah, dalam KTSP ini siswa itu lebih
lebih cenderung mengandalkan guru sebagai bahan ajarnya. Menurut narasumber saya ini, adapun permasalahan yang sering dihadapi dalam penerapan atau mengimplementasian kurikulum K13 ini adalah seorang gurunya itu kewalahan dalam menyampaikan materi, di mana dalam kurikulum K13 sendiri itu sudah mencakup 8 subtema dengan tema yang berbeda-beda. Nah, di mana sini akan memberikan kesulitan kepada guru-guru yang sudah lanjut usia, di mana guru-guru yang cenderung lebih lama memakai kurikulum atau lebih lama menerapkan kurikulum KTSP. Karena apa? Dalam kurikulum K13 ini itu siswa ataupun guru itu dituntut untuk sudah yang namanya pinter teknologi. Nah, disinilah kekurangan atau kesulitan yang dihadapi baik guru maupun oleh siswanya sendiri. Nah, begitupun dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sebenarnya bagus juga untuk mempermudah seorang guru atau mempersingkat seorang guru dalam menyusun yang namanya rencana pembelajaran. Nah, namun di sini yang perlu diingatkan lagi, yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah perlunya pelatihan yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada sekolahan atau terhadap gurunya secara langsung, karena tidak semua guru atau tenaga pendidik itu tuh bisa langsung menerapkan tanpa dengan adanya pelatihan. Nah, namun di sini kata narasumber saya ini dalam sistem sekolahannya itu kurikulum sudah diterapkan dengan sangat baik mengikuti dengan perkembangan zaman. Ketika KTSP berubah, maka berubah. Jika saat kurikulum K13 berubah, maka berubah juga. Dengan ini artinya kurikulum di sekolah narasumber saya ini itu sudah sangat bagus baik dengan guru maupun siswanya. Meskipun ada kekurangan, tetapi bisa dinetralisirkan dengan adanya pelatihan atau keseimbangan dari pihak sekolah itu sendiri. Nah, buat teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber saya, dan saya ucapkan terima kasih dengan hormat kepada dosen pengampu saya, Ibu Tiurida Intika. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelas saya atas kerjasamanya, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.